kami coba memperlihatkan mengenai bagan daripada bisnis Serestar Group. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa mulai dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan, di mana alur daripada proses dari bahan baku sampai ke finish produk, produk-produk apa saja yang kita produksi. Kita lihat bahwa di sini ada gandum dan juga kacang kedelai, di mana itu kita lihat tanda panahnya masuk ke pabrik manufacturing facility, di mana manufacturing facility itu yang kami miliki ada 3, yaitu Serestar Flour Mill, ya, dalam badan hukum Serestar Flour Mill, Harvestar Flour Mill, dan Agrifers Indonesia. Untuk Serestar Flour Mill, lokasinya itu ada di Cilegon, Harvestar Flour Mill lokasinya ada di Gresik, dan Agrifers Indonesia ada di Medan, dan Serestar Flour Mill juga memiliki fasilitas manufacturing di Medan. Nah, dari produksi yang dilakukan oleh ketiga milling company ini, facility manufacturing, akan keluar yaitu produknya terigu, dan juga Harvestar Flour Mill melakukan trading kedelai. Ya. Nah, kemudian produk itu ke distributor, kami jual ke distributor, melalui distributor, kemudian kepada pelanggan tepung terigu kedelai. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa di sebelah kanan itulah produk yang kami hasilkan dalam kemasan 25 kilo dengan berbagai macam brand. Ada Dragonfly, ada Falcon, ada Prama. Prama itu untuk kacang kedelai, Sigal, satu lagi apa ini? Sigal. Kemudian kita lihat kalau di bawah, kita kembali ke sebelah kiri, ada bahan pakan ternak, ya, yaitu DDGS dan SBM atau soybean meal. Kita lihat alurnya masuk kepada perusahaan AGY, Agri Grain Industry. Jadi yang diberi warna coklat itu HFM dan AGY itu adalah anak perusahaan daripada Serestar Indonesia yang berada di pasar modal dengan kode daripada perusahaan TRGU. Nah, kemudian AGY ini ya melakukan proses packing facility, processing dan packing facility, itu akan dijual kepada feed ingredients distributor dan masuk melalui distributor dijual kepada pelanggan bahan pakan ternak dengan merek Manta dan juga Starfish. Next. Ya. Di dalam struktur daripada kepemilikan perusahaan secara grup, kami coba menjelaskan struktur kepemilikan saham. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa holding company di atas, yang paling atas sekali itu ada namanya Takso Wijaya, itu sebagai salah satu shareholders daripada Suntera Indonesia. Jadi Takso Wijaya bersama Second Bridge sebagai pemilik 99% memiliki Suntera Indonesia. Kemudian Suntera Indonesia sebagai holding daripada 4 perusahaan besar, yaitu Agristar Grain Indonesia, Agrifers Indonesia, Serestar Flour Mill, dan Serestar Indonesia yang masuk ke pasar modal. Ya, jadi Serestar Indonesia itu yang ada di pasar modal, di bursa, itu kepemilikannya adalah PT Suntera Indonesia 81% lebih, Pahondro Wijaya itu 0,004%, dan Publik memegang 18,8788%. Dan Serestar Indonesia ini juga memiliki anak perusahaan, 2 perusahaan. Tadi telah saya jelaskan, Agristar Grain Industry yang bergerak di dalam bidang trading untuk bahan pakan ternak, ya, ingredient bahan baku pakan ternak, dan Harvestar Flour Mill yang merupakan milling company untuk memproduksi tepung terigu.
Dan PT Suntera Indonesia selain memiliki keempat perusahaan ini yang Agristar, Agrifers, Serestar Flour Mill, dan Serestar Indonesia, Suntera juga sebagai holding daripada PT Kabulingko Jaya yang merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang distribusi. Kemudian dari Food Internusa itu juga bergerak di bidang distribusi. Kalau lokasi daripada perusahaan Serestar Indonesia, kalau Bapak Ibu lihat bahwa head office kami berada di Jakarta, Jakarta head office, itu lokasinya di City Tower, lantai 28. Kemudian untuk factory, kami berada di Gresik, Jawa Timur, yang pada saat ini kapasitasnya 1.600 metrik ton, dan dalam waktu dekat akan meningkat menjadi 2.200 metrik ton per hari, yang diharapkan bahwa akan mulai beroperasi di kuartal 1 tahun 2024. Kemudian Agri-Grain Industry, ya, yang mempunyai untuk packaging dan processing facility itu adanya di Cilegon, ya, dengan mempunyai infrastruktur untuk warehouse, untuk penyimpanan, ya, itu sebesar 38.000 metrik ton. Telah berfungsi sejak kuartal ketiga tahun 2023. Kemudian di Gresik, Jawa Timur, di mana Harvestar beroperasi, kami memiliki fasilitas silo 140.000 metrik ton. Next. Ya. Kami coba menjelaskan siapa saja yang duduk di dalam tim manajemen. Jadi kalau kita ketahui bahwa suatu perusahaan itu siapa yang menjadi sumber daya manusianya yang mengelola perusahaan ini, ya, jadi kita lihat bahwa di sini ada Pak Hondro Wijaya sebagai komisaris utama, beliau juga sebagai owner, ya. Kemudian Kadir Wijaya, yang merupakan saudara dari Pak Hondro, beliau adalah juga sebagai komisaris. Kemudian beberapa dewan komisaris, itu Pak Agus Sutopo, beliau ahli di dalam bidang hukum. Pak Haris Tami, komisaris independen, beliau juga di bidang sektor keuangan. Kemudian Pak Antonius, komisaris independen, pengalamannya di bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian susunan direksi yang pada saat ini menjabat adalah saya sendiri, ya, sebagai direktur utama. Kemudian Pak Kevin Wijaya, itu adalah juga dari family Wijaya, itu beliau sebagai direktur, ya. Kemudian Pak Wee Heng Wee, beliau juga sebagai direktur. Kemudian Pak Tong Kok Bun, beliau juga menjabat sebagai direktur. Pak Lau Chin sebagai direktur juga. Kemudian sebagai CFO dan sekretaris perseroan adalah Pak Mulyadi Chandra. Next. Ya. Jadi komposisi pemegang saham daripada Serestar Indonesia, yaitu PT Suntera 81,12 dan 18,88 adalah publik, ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa Serestar Indonesia itu TRGU adalah merupakan bagian daripada Serestar Group, ya. Dan sekarang Serestar Group itu siapa saja? Itu adalah PT Harvestar Flour Mill yang merupakan anak perusahaan Serestar Indonesia. Kemudian Serestar Flour Mill, Harvestar Flour Mill, Agrifers Indonesia, Agristar Grain Indonesia, PT Kabulingko Jaya, dan PT Dairy Food Internusa. Kemudian importir bahan pakan ternak itu adalah Agristar Grain Industry. Yang masuk di dalam Serestar Indonesia yang kepemilikannya 81,12% Suntera dan 18,88%
publik itu adalah PT Harvesta Flour Mill dan PT Agrista Grain Industry. Nah, kemudian vision kami ya berperan serta untuk mencerdaskan anak bangsa melalui penyediaan bahan pangan pokok dan nutrisi terbaik dengan harga terjangkau. Ya. Mission kami tentunya kami menjadi pemain terkemuka di dalam bisnis biji-bijian yang berfokus pada gandum, kacang kedelai, dan bahan pakan dengan mewujudkan strategi kami, yaitu menciptakan nilai lebih daripada sekedar tepung. Kemudian tentunya semua perusahaan membutuhkan mencapai efisiensi dengan mengoptimalkan skala ekonomi dengan fleksibilitas untuk menggabungkan pengiriman bahan baku kami ke 3 lokasi kami, yaitu di tempat-tempat yang berbeda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di Sumatera. Kemudian kami juga sebagai produsen bahan makanan tentunya harus selalu memberikan kualitas secara konsisten. Kemudian memiliki akses ke pasar modal untuk melanjutkan momentum pertumbuhan dan mencapai potensi penuh dalam industri biji-bijian, dan tentunya kami berharap bahwa pertumbuhan ini juga dinikmati oleh pemegang saham dengan moto bersama kita tumbuh. Ya, strategi perseroan. Pada saat ini ya, kita lihat di sini mengenai konsumsi tepung terigu ya. Konsumsi tepung terigu, kalau kita lihat di Indonesia, itu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak di ASEAN. Fakta bahwa konsumsi per kapita masih sangat rendah dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia di chart yang biru, di sini ada beberapa chart ya, itu chart biru mewakili Indonesia, chart merah adalah Filipina, dan kemudian Malaysia adalah yang biru tua, lalu Singapura yang kuning. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, konsumsi per kapita itu baru kira-kira 30 kilo per kapita per tahun. Ya, jadi kalau misalnya dengan penduduk jumlah yang demikian besar, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik dari waktu ke waktu, maka potensi pertumbuhan daripada konsumsi tepung terigu ini sangat-sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, jadi Indonesia adalah sampai saat ini pun merupakan importer gandum terbesar 11,4 juta ton di ASEAN, namun konsumsi per kapita kita masih rendah. Pendorong utama peningkatan konsumsi gandum di Indonesia adalah meningkatnya selera terhadap mie instan, terhadap juga makanan-makanan yang seperti biskuit, dan juga sekarang dengan pertumbuhan daripada pastry atau bakery yang banyak menggunakan tepung terigu. Karena sekitar 70% tepung terigu di Indonesia juga diproses untuk menjadi mie ataupun juga bahan makanan yang lain. Kalau kita lihat dari chart di sebelah kanan, itu secara konsisten pertumbuhan daripada tepung terigu itu dari tahun 2017 sampai 2022 rata-rata peningkatan 1,3%. Baik, sudah sebenarnya Bapak-Bapak dan Ibu ya mulai mengahan, mohon sabar ya, mohon sabar, biar kami lanjutkan dan kami selesaikan presentasinya biar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa mendapatkan gambaran secara full, secara penuh. Nanti setelah presentasi dari kami selesai, kami akan sediakan sesi tanya jawab, begitu ya. Terima kasih, silakan Pak Indra. Baik. Terima kasih Pak Mul. Selanjutnya saya minta mungkin Pak Kevin dapat menjelaskan mengenai kapasitas produksi perseroan di dalam industri tepung terigu. Oke, selamat sore. Thank you Pak Indra. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan jelaskan sedikit mengenai kapasitas produksi perusahaan versus industri
Dalam 5 tahun terakhir ini kita bisa melihat kalau kapasitas utilization kita ya yang tertulis di sana dengan garis hitam terus turun ya secara industri dari 78% sekarang sudah turun ke 69%. Hal itu disebabkan karena banyak teman-teman kita sama-sama kompetitor ya dan juga termasuk kita yang meningkatkan kapasitas produksi. Jadi melakukan investasi, menambah kapasitas ya. Tetapi secara total sales kita bisa lihat juga di slide sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra, sebenarnya tidak ada penurunan dari konsumsi terigu tersebut. Yang ada adalah kapasitas produksi tumbuh lebih cepat daripada peningkatan konsumsi dari terigu tersebut. Ya, hal ini disebabkan dalam 5 tahun terakhir ini banyak challenging issues. Ya, satu COVID, dua adalah Ukraine-Russian War, dan tiga juga berdampak terhadap makroekonomi secara global. Nah, kemudian di chart kita yang sebelah kanan ini kita dapat melihat TRGU yaitu PT Harvester Flour Mills beserta AGY dibandingkan dengan CFM yaitu Serestal Flour Mills yang merupakan affiliated companies dari PT Serestal Indonesia. Dan juga ada 4 kompetitor kita yang lainnya yang termasuk main players di Indonesia. Kita bisa lihat kalau TRGU sudah mencapai maximum capacity sejak akhir tahun kemarin. Oleh karena itu kita IPO ya dengan beranggapan bahwa sudah waktunya TRGU menambah kapasitas ya untuk mengambil market share yang lebih besar lagi. Berikutnya, please. Oke, sedikit mengenai produk perseroan. Sebenarnya main produk kita adalah produk turunan dari gandum ya. Nah, jadi dari gandum ini kita bisa bagi menjadi 2 section. Ya, tengahnya yang kita sebut dengan endosperm itu menjadi tepung terigu yang kita gunakan untuk konsumsi manusia. Sedangkan kulitnya atau kita biasa dipanggil itu sebagai dedak gandum, bekatung, gandum, ya, dan lain sebagainya bahasa daerah. Ya, itu atau kita sebut dalam bahasa teknisnya brand and pollard itu kita kumpulkan dan menjadi bahan pakan ternak atau feed ingredients ya yang kita jual dalam bentuk starfish dan manta. Kemudian selain itu kita juga ada produk-produk lainnya yaitu kita ada kacang kedelai ya dengan merek Prama dan juga PT Agrisa Green Industry sebagai importer feed ingredients mengimpor SBM dan juga DDGS yang dipakai dan dijual sebagai bahan pakan ternak kepada peternak-peternak ayam, sapi, babi, ya dan juga kepada pabrik-pabrik pakan ternak. Nah, kalau kita lihat dari segi demografi, secara market 55% konsumsi terigu di Indonesia dipakai untuk menjadi mie, ya baik itu mie instan, mie basah maupun itu mie kering. Ya kemudian 17%-nya menjadi roti, ya baik itu industrial bakery maupun itu household bakery. Ya kemudian 21% menjadi biskuit dan kue kering dan 7%-nya lagi menjadi produk-produk lainnya. Ya yang perlu kita garis bawahi, angka ini tidak hanya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi banyak dari sektor-sektor ini adalah export driven, terutama untuk mie instan dan juga untuk biskuit dan kue kering. Nah, untuk menghasilkan produk-produk mie, roti, biskuit dan kue kering, diperlukan 3 jenis terigu yang dimana TRGU semua mengsupply ke dalam market. Ya, yang paling tinggi harganya adalah terigu dengan protein tinggi. Dengan market share sekitar 20%. Ya, dan protein tinggi biasa digunakan untuk membuat roti maupun adonan pizza base. Kemudian kita juga menjual 70% protein sedang atau biasa kita sebut sebagai general purpose flour. Jadi bisa dipakai untuk penggunaan protein tinggi maupun protein rendah ya. Tapi kebanyakan dari protein sedang itu sebenarnya masuk ke dalam produksi mie. Kemudian ada 10% yang merupakan protein rendah, specialized product, ya, dengan harga yang cukup menarik juga untuk perseroan. Itu biasa dipakai untuk biskuit, wafer, cracker, snacks, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, saya kembalikan atau saya lanjutkan lagi, Pak.
Saya lanjutkan lagi, oke. Kita sedikit update untuk proyek kita yang di mana kita mengambil dana dari capital market pada saat IPO. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas milling di HFM, di Harvester Flour Mills di Gresik. Ya, so far secara building sudah ready dan kita sedang mempersiapkan mesin-mesin untuk dilakukan instalasi di dalam gedung tersebut. Lanjut, nah ini bisa dilihat di sini, ini adalah mesin-mesin yang sudah diimpor dan sudah disimpan di dalam gudang kami dan sekarang dalam proses pemasangan instalasi. Nah kemudian 100 miliar sisanya itu kita pakai untuk membangun fasilitas Agrisa Green Industry di mana bahan pakan ternak itu bisa kita impor, proses, packing, dan storage. Nah tampak depannya adalah sebagai berikut, semuanya sudah ready dan sudah operasional sekarang. Nah, berikut adalah view dari dalam processing facility kami. Ya, sudah ada produk-produk yang selesai packing, ada juga yang masih dalam proses penyimpanan, belum sempat diproses juga. Untuk di sisa keuangan, saya kembalikan kepada Pak Mul. Terima kasih Pak Kevin. Saya akan coba jelaskan ke Bapak-Bapak dan Ibu mengenai perjalanan, perkembangan kita punya financial performance. Oleh karena hari ini adalah hari pertama Public Expose tahunan kami, oleh sebab itu ada baiknya kita flashback sejak Sersa Indonesia atau TRGU berdiri, yaitu tahun 2020, yang secara historical tadi sudah disampaikan atau diceritakan oleh Pak Intan dan Pak Kevin. Oke. Dalam keuangan pun kita akan sedikit flashback, yaitu dari tahun 2020, di mana Sersa Indonesia TRGU berdiri sejak Agustus tahun 2020, 5 bulan di tahun tersebut, kemudian perkembangannya sampai dengan tahun 2022. Kalau dilihat penjualan, kalau kita punya sales revenue meningkat lumayan drastis dari 741 di tahun 2020 karena hanya 5 bulan ya. Tahun 2021 kita punya penjualan sudah mencapai 3,4 triliun. And then, tahun kemarin, tahun 2022, penjualan kami mencapai 3,6 triliun. Laba kotor dengan sendirinya paralel juga meningkat tinggi. Lumayan ya, lumayan tinggi, dari 73, kemudian meningkat mencapai 337 miliar di tahun lalu. Di tahun lalu pun adalah tahun bersejarah. PT Sersa Indonesia Tbk masuk ke dalam pasar modal ke bursa, yaitu tepatnya di bulan Juli. Dan kalau kita lihat paling kanan selanjutnya di atas adalah EBITDA, dengan sendirinya EBITDA juga mencapai kurang lebih 228 miliar di tahun lalu, meningkat dari 61 miliar di tahun 2020. Kemudian di bawah sebelah kiri itu laba operational revenue kita, operational income ya, itu meningkat dari 49 miliar di tahun 2020 mencapai 206 miliar di tahun lalu. Kalau dilihat rasionya, marginnya, yang paling atas yang kuning itu adalah gross margin dari 9,9% agak turun di tahun 2021, kemudian kembali meningkat average di 9,3%. Kemudian kami punya EBITDA kelihatan di sana 8,2%, kemudian turun ke 4,3 karena margin profitnya juga turun, kemudian meningkat kembali seiring dengan meningkatnya. Kami punya profit di tahun 2022 balik ke 6,3%. Kemudian garis yang terakhir adalah operating margin di tahun 2020 itu bisa dilihat 6,6% menurun menjadi 2,8% di tahun 2021. Kemudian back up di tahun 2022 mencapai balik 5,7% atau hampir 6%. Oke, next. Nah, kalau dilihat financial standing, kami punya neraca sampai dengan tahun 2020 juga. Dilihat total aset
sudah mencapai 3,5 triliun atau 3,5 triliun tahun lalu, tahun 2022. Kemudian total liabilities atau utang masih jauh di bawah total aset, yaitu 2,5 triliun. Memang meningkat sebanding dengan pertumbuhan. Kemudian yang paling kanan, di sisi net worth atau ekuitas, pada tahun 2022 tahun lalu, ekuitas nggak kelihatan apanya. Sorry, ini nggak kelihatan. Yes, jelas. Oke, ekuitas sudah mencapai 1 triliun, meningkat dari 432 miliar di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Di bagian bawah, kita lihat rasionya return on asset dan return on equity. Return on asset itu yang warna orange, 1,2% di tahun 2020, drop to 0,8% di tahun 2021, kemudian kembali naik melebihi tahun 2020 menjadi 1,4%. Yang abu-abu, warna abu-abu adalah return on equity dari 3,9% di tahun 2020 turun menjadi minus 2,3% karena tahun lalu saat 2021 itu turun menjadi minus 2,3%, tapi kembali meningkat melebihi tahun 2020 in terms of return on equity-nya juga sudah menjadi 4,8%. Kemudian kalau dilihat leverage rasio hutang terhadap ekuitas tahun 2020 itu sebesar 2 kali, tapi turun menjadi 1,5 di tahun 2021 dan termaintain kurang lebih hampir sama, yaitu 1,6 kali di tahun 2022. Next. Oke, ini yang pasti ditunggu oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bagaimana kinerja TRGU atau Selsa Indonesia Tbk di tahun 2023, di mana tahun lalu kita mempunyai performance yang bagus ya, boleh dibilang bagus. Nah, in terms of penjualan, kalau dilihat Q3 tahun lalu hanya membukukan sebesar 2,5 triliun. Kalau dilihat di Q3 tahun ini sudah mencapai 3,9 triliun atau meningkat sebesar 54%. Pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga pengen tahu atau curious ya, meningkatnya sedemikian tinggi. Oke, perlu kami sampaikan bahwa dari 3,9 triliun, hampir 1 triliun atau tepatnya 937 miliar, itu adalah kontribusi dari Agristar Grain Industry yang sudah beroperasi ya sejak akhir tahun lalu, full speed tahun ini sampai dengan Q3 penjualannya sudah mencapai 937 miliar atau hampir 1 triliun. Sehingga kalau harvester alone adalah sekitar 2,9%. Dibandingkan dengan tahun lalu pun, Q3 tahun lalu mengalami pertumbuhan atau peningkatan sebesar kurang lebih 16-17% ya. Jadi kontribusi dari Agristar Grain Industry yang membuat penjualannya naik fantastis. Oke, di sebelah kanan atau di tengah kita lihat laba kotornya menurun dari 285 miliar di Q3 tahun lalu menjadi hanya 194 miliar di Q3 tahun ini. Pasti Bapak-Bapak juga dan Ibu-Ibu juga pengen tahu kenapa bisa terjadi demikian, padahal di penjualannya meningkat sedemikian drastis, 54%. Kok tidak sebanding dengan laba kotornya, kok turun? Oke, perlu kami sampaikan bahwa di tahun ini, sejak peningkatan harga bahan baku di tahun lalu yang dipicu oleh pulihnya COVID-19, kemudian dipicu oleh perang Ukraina dan Rusia. Setelah perang, peningkatan harga bahan baku demikian drastis sampai dengan akhir tahun kemarin. Begitu semua mereda, tahun ini bahan baku harganya kembali turun
turun terus mencapai harga yang diperkirakan seperti harga sebelum terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Bahan baku turun. Pertanyaannya adalah, kok bahan baku turun, kenapa profitnya atau yang di sini kita bicarakan laba kotornya kenapa turun? Harusnya kan laba kotornya malah meningkat karena bahan bakunya turun. Jawabannya adalah karena penurunan bahan baku, market di Indonesia menjual atau dengan harga jual yang turunnya melebihi kecepatan dari penurunan harga bahan baku. Itulah jawabannya yang paling signifikan. Jadi penurunan harga bahan baku tidak lebih cepat dibandingkan dengan penurunan harga jual di market Indonesia. Jadi harga jual turunnya jauh lebih cepat. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, harga jualnya lebih drastis turunnya. Sehingga selling price-nya jauh lebih cepat penurunannya dibandingkan dengan harga bahan baku. Nah, di sini memperlihatkan bahwa terjadilah penurunan laba kotor. Kalau kita lihat ke samping, terus turun di bottom line laba bersih juga sama. Oleh karena itu, Q3 tahun lalu kami membukukan laba bersih sebesar 72 miliar. Tahun ini Q3 kami hanya membukukan laba bersih sebesar 5 miliar. Jadi turun sangat drastis yang disebabkan oleh tadi harga jual, penurunan harga jual jauh lebih cepat dibandingkan dengan penurunan harga bahan baku. But blessing in disguise, walaupun kondisi market tahun ini, kondisi makro tahun ini di Indonesia tidak begitu baik, sampai dengan Q3 kami bisa masih tetap memaintain keuntungan, di mana yang kami dengar dan kami lihat industri yang lain lumayan suffer ya, lumayan cukup menderita oleh karena kondisi, dan banyak juga yang mengalami kerugian yang tidak kecil, cukup besar. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat sebelah bawah, kita lihat trend margin. Yang hijau itu gross margin. Of course, gross marginnya kalau dibandingkan dari Q1 6,5%, pada saat itu penurunan sudah mulai terjadi, tapi tidak secepat di Q2 dan Q3. Q2 kembali turun begitu drastis harga jual, sehingga kita punya gross margin turun menjadi 4,5%, tetapi sedikit membaik atau mendatar menjadi 4,9% di Q3. Yang orange adalah operating margin 3,6% di Q1, 2,2% di Q2, kemudian kembali naik sedikit, atau kita harapkan sudah bottomnya itu sudah ada di Q2. Q3 akan kembali sedikit membaik, dan operating marginnya kembali ke 2,7% atau di atas 2,5%. Kemudian yang terakhir, yang abu-abu, kita punya net margin, itu dari 1,5% di Q1 turun ke 0,3% di Q2, kemudian di Q3 masih kembali mengalami penurunan menjadi 0,1%. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kami masih bisa maintain keuntungan atau profit sampai dengan Q3. Yang terakhir adalah rasio keuangan, bisa dilihat gross marginnya dari Q3 tahun lalu ke Q3 tahun ini. Kalau tahun lalu itu 11,2%, tahun ini of course dengan kondisi saat ini gross marginnya turun menjadi 4,9%. Operating margin 2,7, tahun lalu kita bisa bukukan 7,3%. Of course dengan kondisi makro yang jauh lebih baik, net margin tinggal 0,1% dibandingkan 2,8%. Of course dengan kondisi tahun lalu yang jauh lebih baik secara makro. Tapi balik lagi, sekali lagi saya sampaikan bahwa kami bisa tetap memaintain keuntungan di dalam kondisi yang cukup sulit. Kemudian return on asset dari 2,7% pasti akan drop karena return-nya atau profitnya turun menjadi 0,2%. Return on equity
dari 9,4 menjadi 0,6% karena profitnya yang jauh turunnya. Kemudian di debt to equity ratio kami bisa memaintain di bawah 2 kali, di mana rasio yang sehat tahun lalu Q3 1,6 kali, kemudian tahun ini Q3 year on year masih di bawah 2 kali ya, masih 1,8 kali. Next. Oke, itu saja dari saya, Pak Indra. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi atas penyampaian mengenai data-data keuangan. Bapak Ibu sekalian, menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai perusahaan publik, maka kami tentunya harus mendukung tentang aspek daripada environment social governance. Jadi kami juga concern terhadap masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam lingkungan, kami coba meminimalkan konsumsi energi dan air, dan meminimalkan limbah dengan menerapkan solusi tanpa kertas. Kemudian produksi perseroan menghasilkan lebih sedikit limbah karena seluruh bahan baku dapat dimanfaatkan untuk produksi. Sosial tentunya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga lingkungan di sekitarnya, kami perlu memperhatikan keadaan sosial dengan mengutamakan kepuasan dan feedback kepada pelanggan, memberikan nilai sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat kepada karyawan, dan menyampaikan pengetahuan terkait produk kepada pelanggan. Kemudian mengenai tata kelola, memastikan pemenuhan K3L dalam proses produksi, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman, setara, dan adil. Inilah slide presentasi public expose dari kami Serestar Indonesia